Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Denis Eka Novitasari dari kelas 3D Program Studi D3 Akuntansi PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri dengan NIM 20325500068. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya di mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer, yaitu mengenai cara mengaplikasikan fungsi short dan index pada audit dengan menggunakan aplikasi Audit Common Language atau yang biasa kita kenal dengan ACL. Nah, untuk praktiknya bisa disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan seperti hal yang telah saya jelaskan di awal. Saya akan mempraktekkan mengenai fungsi dari short dan index. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari short, di mana kegunaan dari short ini untuk membuat file baru yang sudah diurutkan berdasarkan key field, baik secara ascending maupun descending, seperti itu teman-teman. Untuk fungsi short sendiri ada dua. Yang pertama ada short single field, yang kedua ada short on multiple field. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang short single field. Nah, baik, untuk langkah yang pertama, kita pilih file, kita membuat project baru ya teman-teman. Yang pertama kita pilih file, new, lalu kita membuat project baru. Kita namai projectnya. Nah, kita simpan. Nah, untuk welcome ini kita pilih next. Nah, untuk file yang akan kita gunakan itu file payroll. Kita pilih payroll di PDF. Lalu kita buka. Kita pilih next, kita next until finish ya teman-teman. Nah, kita namai filenya payroll dbf. Itu lalu oke. Nah, di sini ada field dari mana project navigator di payroll. Nah, ini ada record delete, ada check when no, no, gross pay, new pay, net pay, date, dan yang lainnya. Untuk langkah pertama, kita mulai short single field ya teman-teman. Untuk langkah pertama yaitu kita klik data, lalu kita pilih short record. Nah, di sini karena kita menggunakan single field, jadi short on-nya hanya satu field saja. Di sini saya menggunakan tax amount. Kita pilih OK. Lalu untuk to-nya kita menamai filenya itu apa namanya seperti itu. Jadi di sini saya akan menamai short tax-m. Kita klik OK. Pilih yes. Nah, seperti kita lihat sendiri di sini bahwasannya di Project Navigator kita bertambah satu file baru yaitu short tax-m yang telah kita buat tadi. Nah, di sini perbedaannya dari file payroll itu untuk tax amount-nya ini sudah berurutan, tidak seperti yang file di payroll dbf ini. Kalau file di payroll dbf yang ini itu untuk tax amount-nya ini masih berantakan ya angkanya, seperti itu. Nah, setelah kita short, data dari field tax amount sendiri akan berurutan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai short on multiple field, di mana di sini kita bisa lebih dari satu field yang akan kita pilih dan akan kita urutkan datanya, seperti itu. Langkahnya tetap sama, kita klik data, lalu kita klik short record, klik data, short record. Nah, untuk short on-nya kita bisa memilih dua field atau lebih. Di sini saya hanya akan menggunakan tax amount dan net pay. Nah, kita klik OK. Nah, untuk to-nya sendiri kita namai filenya short tax-m net. Kita klik OK.
Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya perbedaannya dari di sini untuk file short.txt.mnet ini perbedaannya dari file payroll.dbf, yaitu di mana field tax.m dan netpay-nya itu sudah berurutan. Tidak seperti yang ada di payroll.dbf tadi yang masih berantakan. Seperti itu. Perbedaannya ini. NetPay-nya kan masih berantakan kalau di payroll.dbf, dan tax amount-nya juga masih berantakan. Setelah kita meng-short dan membuat file baru, di sini NetPay-nya sudah berurutan dan tax amount-nya sudah berurutan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan akan mempraktekkan mengenai fungsi indeks, di mana fungsi indeks sendiri pada dasarnya juga sama seperti fungsi dari short untuk mengurutkan data, seperti itu. Nah, tapi perbedaannya di short tadi kan kita membuat file baru di Project Navigator. Kalau di indeks nantinya kita akan membuat file baru di indeks, di kotak indeks ini, seperti itu. Untuk file yang kita gunakan sama, yaitu payroll.dbf. Untuk langkah yang pertama yaitu kita klik data, kita klik yang create index. Nah, di sini index on-nya bisa kita pilih. Untuk index on-nya kita coba memilih yang netpay. Nah, kita klik OK. Lalu tentunya kita namai filenya index.net. Kita klik OK. Nah, di sini bisa terlihat di indeks ini ada dua file, di mana yang pertama adalah non, di mana non sendiri adalah file atau field dari payroll yang asli, di mana netnya sendiri masih berantakan. Untuk netnya sendiri masih berantakan ya teman-teman, belum terurutkan. Nah, setelah kita indeks, di bagian net ini sudah urut. Tidak seperti yang tadi masih acak-acakan, yang di sini sudah urut seperti itu. Jadi untuk indeks sendiri juga bisa di on multiple field, di mana kita bisa memilih lebih dari satu field seperti itu. Untuk caranya juga sama seperti yang tadi. Mari kita coba. Langkah yang pertama kita klik data, yang kedua kita klik create index. Untuk index on-nya kita bisa pilih lebih dari satu field. Bisa menggunakan tax amount dan netpay. Kita klik OK. Lalu kita namai index tax.mnet. Kita klik OK. Nah, di sini di file indeksnya ada 3 file, di mana tadi yang pertama kita buat itu index.net, itu ada satu field saja yang urut. Nah, yang kedua ini ada index tax.m, di mana untuk bagian tax amount dan netnya itu sudah berurutan. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwasannya perbedaan dari short dan indeks sendiri ada di bentuk datanya, bentuk file datanya seperti itu. Kalau di short itu file datanya ada di Project Navigator, kalau di indeks filenya ada di indeks. Seperti itu teman-teman. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini mudah dipahami ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.